Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Snawati, NIM F 2020 011042, kelas A1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama itu indera pembau hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan, atau yang kita kenal juga sebagai indera penciuman. Meskipun tergolong sebagai alat indera penciuman, hidung juga merupakan bagian dari sistem pernapasan. Adapun fungsi dari hidung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu indera penciuman, yang kedua jalur keluar masuk udara dan oksigen ke dalam tubuh, yang ketiga memfiltrasi kotoran yang hendak masuk ke dalam tubuh, dan yang keempat menangkap bau. Anatomi hidung terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu hidung bagian luar atau nasus externus. Hidung bagian luar sendiri terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu dorsum nasi, batang hidung, yang berfungsi sebagai penghubung antara puncak hidung dan pangkal hidung. Yang kedua, apeks nasi, puncak hidung, yang merupakan bagian tertinggi dari hidung. Yang ketiga, nasus anterior, yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan kotoran. Yang keempat, radix nasi, pangkal hidung, yang merupakan bagian atas dari batang hidung manusia yang bertumpang tindih dengan tulang hidung. Columella, yaitu sekat tulang rawan dan kulit. Yang keenam, ala nasi, sayap hidung, yang merupakan bagian yang terletak tepat di samping kedua sisi lubang hidung. Kerangka luar yang membentuk tulang manusia terdiri dari 6. Yang pertama itu cartilago lateralis superior, yang kedua septum, yang ketiga cartilago lateralis inferior, yang keempat cartilago ala minor, yang kelima tulang hidung, dan yang keenam processus frontalis, tulang maksila. Hidung luar dibentuk oleh tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan tulang hidung. Kerangka tulang hidung terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama sepasang os nasalis, yang kedua processus frontalis os maxilla, dan yang ketiga processus nasalis os frontalis. Sedangkan kerangka tulang rawan terdiri dari beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bagian bawah hidung, yaitu yang pertama sepasang cartilago nasalis lateralis superior, yang kedua sepasang cartilago nasalis lateralis inferior atau cartilago ala mayor, dan beberapa pasang cartilago ala minor. Lanjut, anatomi hidung yang kedua adalah hidung bagian dalam atau nasus internus. Di dalam hidung bagian luar terdapat 2 bagian. Yang pertama itu rongga hidung atau cavum nasi. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Di dalam rongga hidung terdapat 4 bagian. Yang pertama itu kongka atau tonjolan dan lipatan selaput lendir. Kongka sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama kongka nasalis inferior, yang kedua kongka nasalis media, dan yang ketiga kongka nasalis superior. Lanjut, meatus nasi inferior, yaitu ruang antara cavum nasi dengan kongka nasalis inferior. Yang ketiga, meatus nasi media, yaitu ruang antara kongka nasalis inferior dengan kongka nasalis media. Yang keempat, meatus nasi superior, yaitu ruang antara kongka nasalis media dengan kongka nasalis superior. Bagian hidung dalam yang kedua adalah septum nasi. Di dalam septum nasi terdapat lamina perpendicularis os ethmoidalis, os femur, dan cartilago septinasi. Sinus. Sinus sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sinus frontalis, yaitu sinus terbesar kedua setelah sinus maxillaris. Sinus frontalis terletak di area dahi. Sinus ini tidak muncul sejak awal kelahiran dan baru terbentuk pada sekitar 7 tahun. Yang kedua, sinus maxillaris, yang terletak di dekat pipi dan sudah muncul sejak awal lahir. Yang ketiga, sinus sphenoidalis, terletak paling dalam dibanding sinus-sinus lainnya. Sinus sphenoidal tersembunyi di balik rongga hidung. Sinus ini pun biasanya baru terbentuk saat seseorang sudah memasuki usia remaja. Yang keempat itu sinus ethmoidalis. Sinus ini terletak di area dekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir dan akan terus berkembang. Saraf pembau merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman. Saraf ini memonitor asupan bauan yang masuk ke udara ke dalam sistem pernafasan manusia dan sangat menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas dari makanan dan minuman. Tulang hidung adalah 2
tulang lonjong kecil yang memiliki keberagaman dalam hal ukuran dan bentuk pada individu yang berbeda. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu dan bakteri. Serabut saraf menuju otak. Fungsi serabut saraf ke otak adalah untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor, dan fungsi saraf pembau pada hidung untuk mencium bau dan memberikan informasi bau tersebut ke otak. Silia saraf pembau adalah jaringan-jaringan kecil yang berfungsi seperti sapu. Lanjut yang kedua, indera perasa atau lidah. Lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Di dalam permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat ribuan sel pengecap saraf yang menghubungkan saraf di lidah menuju reseptor di otak. Ukuran rata-rata lidah laki-laki adalah 8,5 cm, sedangkan perempuan 7,9 cm. Tercatat, ukuran lidah terpanjang adalah 10,1 cm. Anatomi lidah. Secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu 2/3 depan atau apex dan 1/3 belakang atau dorsum. Lidah secara anatomi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu apex lingua, ujung lidah, korpus lingua, badan lidah, dan radix lingua, akar lidah. Dorsum adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari bagian badan lidah. Kedua, lingua tonsil adalah permukaan lidah yang memiliki struktur tonjolan kecil dari mukosa khusus. Yang ketiga, terminal tonsus adalah garis tikungan berbentuk seperti huruf V yang terletak di dorsum lidah. Yang keempat, platine tonsil adalah bagian dari sistem kelenjar getah bening yang berada pada sisi kiri dan kanan bagian belakang rongga mulut. Dan yang kelima itu epiglotis, adalah tulang rawan yang berfungsi sebagai katup antara saluran makan dan trakea atau saluran pernafasan. Papila terbagi menjadi 4. Yang pertama itu papila filiformis. Ciri-cirinya itu banyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari pengucapan. Yang kedua, papila fungiformis. Ciri-cirinya menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Yang ketiga, papila circumvallata yang memiliki bentuk V yang terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Papila ini berukuran paling besar dari yang lain. Dan papila yang keempat itu adalah papila foliata. Pada umumnya papila ini banyak yang terletak pada bagian sisi lidah. Fisiologi lidah terdiri dari 6. Yang pertama itu makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Yang kedua, tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif. Dan yang ketiga itu larutan kimia makanan saat berkontrak dengan mikrofilm merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke saraf nomor 7 dan saraf 9 otak. Impuls diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Yang kelima, otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Dan yang terakhir itu mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Pensarafan lidah. Pensarafan lidah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu saraf sensorik. Saraf sensorik ini berfungsi untuk mensarafi 2/3 anterior oleh N lingualis dan 1/3 posterior oleh nervus N glosopharynx dan vagus. Saraf yang kedua itu saraf pengecap yang berfungsi untuk mensarafi 2/3 anterior oleh serabut-serabut N facialis dan 1/3 posterior oleh N glossopharynx. Saraf yang ketiga itu adalah saraf hipoglossus yang mensarafi otot-otot lidah yang itu otot styglossus, hyoglossus, dan gyneglossus. Otot-otot lidah sendiri terdiri dari 2. Yang pertama itu otot ekstrinsik yang memiliki fungsi utama untuk mengubah posisi lidah sehingga memungkinkan untuk menjulur, melakukan gerak dari sisi ke sisi, dan gerakan retraksi. Dan otot lidah yang kedua itu
adalah otot intrinsik. 4 pasang otot intrinsik lidah ada di bagian dalam lidah. Otot ini mempengaruhi bentuk lidah dengan memperpanjang dan memperpendek lidah, menggulung dan meluruskan puncak dan tepian lidah, serta mendatarkan dan membulatkan lidah. Peta lidah adalah konsep yang menunjukkan bahwa bagian lidah tertentu dapat mengucap rasa dasar tertentu. Adapun pemetaan lidah terhadap 4 rasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rasa manis dirasakan pada puncak atau bagian ujung lidah. Yang kedua, rasa asin dirasakan pada bagian tepi lidah, samping kiri dan kanan. Yang ketiga, rasa asam dirasakan pada bagian tepi lidah, samping kiri dan kanan. Dan yang terakhir itu rasa pahit dirasakan pada pangkal lidah. Bagian ketiga itu adalah anatomi kulit. Kulit adalah lapisan pelindung terluar dari tubuh antara kulit dan derivatif dan apediksinya membentuk sistem intergumen. Pada manusia, derivatif kulit mencakup kuku, rambut, dan beberapa kelenjar keringat dan sebasea. Struktur kulit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu lapisan epidermis yang terdiri dari stratum corneum. Ciri-cirinya terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang tidak mati dan tidak berbinti. Yang kedua, protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Yang kedua itu stratum lucidum, atau ciri-cirinya lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasmanya berubah menjadi protein. Biasanya terdapat pada kulit tebal seperti telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga itu stratum granulosusum atau lapisan granula. Ciri-cirinya itu memiliki 2 atau 3 lapis sel gepeng, sitoplasma berbutir kasar yang terdiri dari keratohyalin dan terdapat di inti diantaranya. Lapisan epidermis yang keempat itu stratum spinosum atau lapisan Malpighi. Ciri-cirinya itu lapisan epidermis yang paling tebal, terdiri dari sel poligonal, besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis. Yang kelima, stratum basale. Ciri-cirinya terdiri dari sel-sel kolumnar yang tegak lurus terhadap dermis. Di dalam lapisan ini, sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tandu. Dan yang ketiga itu terdapat melanosoid, yaitu sel dendrit yang membentuk melanin melindungi kulit dari sinar matahari, dengan sitoplasma yang basofilik dan inti gelap mengandung bulir pigmen. Struktur kulit yang kedua itu adalah lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal, di mana terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, serta folikel rambut. Lapisan dermis terdiri dari yang pertama itu pars papillare, yang kedua pars reticulare. Ciri-cirinya itu bagian yang menonjol ke sekutan terdiri atas serabut-serabut penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Lanjut, itu struktur kulit yang ketiga itu lapisan hipodermis atau subkutan, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Sel lemak ini terdiri dari lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga panniculus di adipose yang berfungsi sebagai cadangan makanan, berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Kelenjar kulit. Kelenjar kulit terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kelenjar keringat. Kelenjar keringat sendiri terdiri dari 2, yaitu kelenjar ekrin. Ciri-cirinya terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh, dan kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Yang kedua, kelenjar apokrin yang terdapat di aksil, anus, septum, labia majora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas
pada aksila. Kelenjar kulit yang kedua itu kelenjar sebasea, yang berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Kelima, rambut. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, telapak kaki, labia minora, dan bibir. Rambut terdiri dari akar dan batang. Bagian dermis yang masuk ke dalam rambut disebut papil. Jenis-jenis rambut terdiri menjadi dua. Yang pertama itu rambut terminal, dapat panjang dan pendek. Yang kedua itu rambut velus, pendek, halus, dan lembut. Penampang rambut terdiri dari tiga, yaitu kutikula, korteks, dan medula. Fungsi rambut: alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, dan bulu hidung berfungsi untuk menyaring udara. Fungsi kulit sendiri terdiri atas 6. Yang pertama itu fungsi proteksi, perlindungan bagian dalam tubuh terhadap gangguan mekanik, kimiawi, radiasi sinar UV. Faktor yang berperan yang pertama itu di mekanik, yang berperan adalah bantalan lemak atau lapisan kulit yang tebal, kimiawi, stratum corneum, dan sinar UV melanosoid. Fungsi absorpsi dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Absorpsi dapat berlangsung melalui cerah antara sel atau melalui muara saluran kelenjar. Fungsi ekskresi mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, dan amonia. Fungsi pembentukan vitamin D. Yang kelima, fungsi termoregulasi yang mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot pembuluh darah kulit. Dan fungsi yang terakhir itu fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen melanosoid terletak di lapisan basal. Perbandingan jumlah sel basal dan melanosoid adalah 10:1. Warna kulit juga dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.